kaitannya dengan utang ribawi ini, seharusnya umat Islam, khususnya entrepreneur itu bagaimana seharusnya bersikap. Jadi dalam sudut pandang ekonomi Islam, memang banyak sekali ayat-ayat termasuk hadis yang memberikan peringatan yang sangat keras ya, sangat keras. Yang intinya sebenarnya utang piutang dengan ribawi itu sangat zalim, sangat kejam. Allah menggambarkan dalam Al-Baqarah 275, dalam pembukaannya saja sudah mengerikan. Allah berfirman, allazina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang-orang yang memakan riba, orang-orang yang mengambil riba itu tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan lantaran menderita penyakit gila. Kita kerasukan setan aja sudah mengerikan, apalagi ditambah gila gitu. Itu dampak dari makan riba, mengerikan betul. Jadi membuat orang tidak waras. Itu normalnya nggak waras. Kenapa seperti itu? Ya memang Quran itu hanya memberikan stimulan-stimulan yang sangat tajam. Tapi kan otak kita, akal kita selaku manusia kan, apalagi pengusaha ya, entrepreneur itu harusnya kan mikir secara fakta, kenyataannya. Sebenarnya teori bunga atau teori riba itu sangat amat tidak masuk akal sebenarnya. Bunga majemuk itu mengerikan. Sehingga kalau digambar itu bentuknya eksponensial. Grafiknya itu eksponensial. Sementara sebenarnya orang ekonomi itu sudah sadar yang namanya kurva peningkatan produksi berlaku hukum apa? The law of diminishing returns. Itu kan pelajaran semester 1. Yang namanya rumus pertumbuhan produksi atau peningkatan produksi kan berlaku the law of diminishing returns. Itu kalau digambar pakai kurva bentuknya kayak apa? Kan kurva normal kan? Yang namanya produksi itu awalnya naik eksponensial memang. Kemudian kan melambat sampai titik puncaknya, kemudian menurun. Itu artinya dalam bahasa orang bisnis, orang entrepreneur, kalau misalnya kita itu punya lahan ya, misalnya punya sawah 1 hektar, ditawari dirayu oleh Pak Chandra, mau utang nggak? Mau 1 juta, dikasih 1 juta. Kalau kita dapat modal 1 juta, kemudian digunakan bercocok tanam, produksi naik nggak? Naik. Nah biasanya kalau kita itu mengembalikan rajin, jadi good boy gitu ya, mengembalikan utangnya rajin. Apakah banknya diem? Terima kasih Bapak sudah mengembalikan pokok utangnya plus bunganya dengan rajin. Apakah terus diem? Kan enggak. Kalau sudah dipuji-puji nanti ditawari top up lagi kan. Wah Bapak 1 juta hebat. Sekarang dinaikkan 5 juta ya Pak. Oke dinaikkan 5 juta. Nanti hasilnya coba. Pasti naik kan. Dulu 1 juta aja naik, apalagi 5 juta naik. Nanti kalau masih lancar, bayar utangnya lancar, apakah kemudian akan selesai? Ini top up lagi. Dinaikkan Pak 5 juta hebat, coba kehebatan Bapak 20 juta, dinaikkan lagi. Nanti kalau lancar lagi, dinaikkan lagi. Lupa bahwa namanya peningkatan produksi itu berlaku sunatullah, yaitu apa? The law of diminishing return. Pada saat titik tertentu pasti dia akan mengalami penurunan. Sementara bunga yang harus dibayarkan semakin tinggi. Itu nanti kalau digambar grafiknya kan dia utangnya naik ke sini, sementara produksinya titik puncak terus turun. Nah, pas titik impas itu nanti, inilah saat titik di mana semua pengusaha itu pasti sudah nggak bisa bayar utang.